Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah pajak penghasilan pasal 22. Di materi pajak penghasilan pasal 22 ini, poin-poin yang akan kita bahas adalah pemungut pajak, tarif pajak dikecualikan dari pemungutan PPh 22, saat terutang dan dilunasi, dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak. Pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas 1. Impor, 2. Penjualan atau penyerahan barang kepada instansi pemerintah, BUMN atau BUMD, apabila pembayaran atas pembelian barang tersebut berasal dari belanja negara dan atau belanja daerah. Yang ketiga adalah hasil produk atau penyerahan barang tertentu. Kita ulas dulu yang nomor 1, yaitu impor ya. Barang impor menurut Undang-Undang Pajak adalah kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah pabean Indonesia, dalam hal ini luar negeri, ke dalam wilayah pabean Indonesia. Untuk selanjutnya adalah yang berhak untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ini antara lain adalah Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang ketiga adalah badan lain, di antaranya adalah Direktorat Jenderal Anggaran, bendahara pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau belanja daerah, badan usaha yang bergerak di bidang salah satunya adalah industri rokok, industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif atas penjualan hasil produksinya dalam negeri. Kemudian Pertamina dan badan usaha yang bergerak di bidang bahan bakar minyak. Jenisnya ada, salah satunya adalah premix, gas selain Pertamina atas penjualan hasil produksinya kepada para penyalur dan agennya. Nah, selanjutnya adalah Badan Urusan Logistik atau Bulog atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu kepada penyalur dan agennya. Untuk lebih memahami ketentuan pajak penghasilan pasal 22, silakan disimak penjelasan seputar PPh pasal 22 berikut ini. Menteri Keuangan dapat menetapkan 1. Bendahara pemerintah untuk memungut PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua adalah badan-badan tertentu untuk memungut PPh pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang ketiga adalah wajib pajak badan tertentu untuk memungut PPh pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang-Undang PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah 1. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Yang kedua adalah badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu, antara lain otomotif dan semen. Dan yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah.
baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah yang sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan yang sangat mewah. Besarnya pungutan PPh pasal 22 yang ditetapkan wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Pemungut PPh pasal 22 adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga adalah bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat adalah kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima adalah badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Itu meliputi Pertamina, PT PLN, PT PGN atau Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan Persero, PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel, dan kedua adalah bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan usahanya. Selanjutnya adalah yang keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Selanjutnya adalah industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Selanjutnya adalah agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Dan yang keempat adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, yang merupakan industri hulu termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Terakhir adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 garing PMK garing PMK 0.03 garing 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan atas berbagai jenis kegiatan. Di antaranya adalah atas impor, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB dan bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, dan atas penjualan. Tarif PPh pasal 22 atas impor adalah satu yang menggunakan API atau angka pengenal impor itu mendapatkan 2,5% dikenakan 2,5% dari nilai impor. Sedangkan yang non API itu 7,5% dikenakan 7,5% kali nilai impor. Dan yang tidak dikuasai itu adalah 7,5% kali harga jual lelang. Nah, berikut adalah tarif PPh pasal 22 atas impor. Tarif PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, itu dikenakan 1,5% kali harga pembelian. Sedangkan tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu untuk kertas 0,1% dikali DPP PPN yang tidak final ya. Kemudian untuk semen itu dikenakan 0,25% kali DPP PPN tidak final. Untuk baja 0,3% kali DPP PPN tidak final. Yang keempat adalah otomotif. Itu dikenakan 0,45% kali DPP PPN tidak final. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Tarif PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian. Ini tidak atau belum termasuk PPN, tidak termasuk PPN. Tarif PPh pasal 22 atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API dikenakan 0,5% kali nilai impor. Berikut tarif PPh pasal 22 atas penjualan. Satu adalah pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Yang kelima adalah kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu
Cost Insurance and Freight atau CIF ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final. Yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga adalah impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat adalah impor kembali atau reimport, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan yang kelima adalah emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Lalu pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang ketujuh adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak, dalam hal ini bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kedua adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak atau BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang ketiga adalah pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos, pemakaian air, dan listrik. Saat terutang dan pembayaran, PPh pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22, pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar, dan pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan bank BUMN, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. PPh pasal 2 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan. PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Cara penyetorannya sendiri adalah pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara
melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak. Yang kedua adalah pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA. Bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak tersebut berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak. Pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak selain wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22. Sekarang kita masuk ke kewajiban pelaporan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak. Semua pemungutan PPh pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur agen. Sekian materi sesi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.